Robohnya hukum kita berisi pembelaan terkait dijeratnya Tom Lembong hingga menjadi terdakwa dalam kasus ini yang dinilai tidak disertai dengan bukti kuat. Kasus Tom Lembong adalah sebuah genosida atas kejujuran. Dijadikannya Tom Lembong sebagai terdakwa dinilai sebagai bentuk pemberangusan oleh aparat penegak hukum, di mana di sisi lain jaksa menilai Tom Lembong bersalah dalam perkara dugaan korupsi importasi gula, melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan 21 persetujuan impor. Di sidang beberapa hari yang lalu, Tom Lembong mendapat dukungan para tokoh, salah satunya seperti yang kita saksikan ini, Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, kemudian mantan Wakapolri, Komjen Purnawirawan Ugroseno, serta sejumlah tokoh mantan pimpinan KPK. Siang hari ini saya datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghadiri persidangan yang agendanya pembacaan pledoi oleh Bapak Tom Lembong. Jadi kami datang ingin mendengarkan dan kita mendoakan, kita yakin bahwa insya Allah majelis hakim nantinya akan memutus dengan adil, dengan objektif dan memberikan kepastian hukum. Dalam pledoi, kuasa hukum Tom Lembong menyebut banyak keganjilan dalam penetapan Tom Lembong sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Tuduhan jaksa terhadap Tom yang tidak melakukan rapat koordinasi dalam penentuan impor gula ini dinilai mengada-ngada. Sementara Tom Lembong dalam pledoi yang dibacakan sendiri mengatakan pledoi dirinya lebih personal dari sisi sudut pandang sebagai pribadi dan lebih ke arah substansi kebijakan. Ada kesan yang sangat kuat bahwa persidangan terhadap perkara ini sejak awal telah didesain bukan untuk mencari kebenaran, tapi sekedar melegitimasi dakwaan jaksa demi satu tujuan yang telah ditentukan, yaitu menghukum terdakwa. Keyakinan kami betapa persidangan terhadap perkara ini penuh rekayasa terbukti dari banyaknya kejanggalan selama persidangan. Mohon maaf, mulai dari sikap majelis hakim mengabulkan permintaan jaksa untuk memberikan salinan audit BPKP hanya berselang 7 hari sebelum ahli BPKP diperiksa. Padahal seharusnya audit ini diserahkan sebelum pemeriksaan saksi fakta dilakukan. Karena isi audit ini tersebut sebagian besar bersumber dari keterangan saksi di tahap penyidikan. Akibatnya kami kehilangan hak untuk menguji secara langsung kebenaran dari dasar audit tersebut. Saksi-saksi fakta keburu selesai diperiksa, audit baru diserahkan. Lalu bagaimana mungkin kami bisa mengkonfirmasi validitas temuan BPKP tersebut jika dasarnya tidak bisa lagi diuji di muka sidang? Inilah bentuk pengaburan kebenaran secara sistematis. Selanjutnya, ahli dari BPKP yang dihadirkan ke persidangan bukanlah orang yang di BAP ketika penyidikan. Akibatnya ahli tersebut banyak tidak mampu menjawab hasil audit yang dibuat tersebut. Lebih aneh lagi, ketika kami meminta dilakukan konfrontir antara ahli BPKP dengan ahli yang kami hadirkan, ditolak oleh majelis hakim. Padahal ini sangat penting untuk membuktikan bahwa semua keterangan dari ahli BPKP tersebut tidak benar dan mengada-ada, semata-mata hanya untuk memenuhi permintaan dari pihak kejaksaan agar sesuai dengan targetnya. Ironi ini kian bertambah. Kehadiran puluhan saksi yang banyak diantaranya tidak relevan hanya memperpanjang proses tanpa menambah bobot pembuktian. Hal inilah menunjukkan bahwa dakwaan dibangun secara serampangan, menumpuk saksi tanpa seleksi, agar tampak seolah lengkap, padahal substansinya rapuh. Dakwaan jaksa yang menuduh terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum juga terbantah di persidangan. Terdakwa dituduh tidak melakukan rapat koordinasi lintas kementerian. Fakta persidangan membuktikan bahwa rapat koordinasi telah dilakukan oleh terdakwa selaku Menteri Perdagangan dengan kementerian-kementerian terkait.
Jaksa pun membangun narasi bahwa Indonesia dalam kondisi surplus gula sehingga tidak diperlukan importasi. Tuduhan itu terbantahkan dengan jelas. Bukti statistik dan keterangan para ahli menunjukkan bahwa Indonesia tidak pernah mengalami surplus gula itu secara nasional. Karena angka konsumsi selalu lebih tinggi dari kemampuan produksi. Yang ada hanyalah buffering stock untuk mengantisipasi potensi kelangkaan awal tahun 2016 serta untuk menjaga stabilitas harga di masyarakat. Lalu selanjutnya Majelis Hakim juga membiarkan jaksa membacakan BAP saksi penting, yaitu mantan Menteri BUMN Ridhi Sumarno yang merupakan saksi fakta dan yang menyetujui untuk melibatkan perusahaan swasta dalam importasi gula pada waktu tahun tersebut. Dialah yang menyetujuinya. Padahal seharusnya ia dihadirkan di persidangan ini agar kesaksiannya dapat diuji silang. Dengan kewenangan eksekutorial yang dimiliki oleh jaksa, sangat tidak masuk di akal jika saksi fakta sepenting itu tak bisa dihadirkan. Nah, hal ini patut diduga mengindikasikan skenario yang disengaja agar kebenaran tetap terkunci di ruang sidang ini dengan mengkondisikan Rini sebagai alat untuk menjerat terdakwa. Dan sudah berminggu-minggu saya menyiapkan pledoi, ya kan. Baru tadi pagi saya dikasih tahu kalau yang namanya pledoi itu harus ada judulnya, ya kan. Jadi tadi pagi saya langsung memikirkan ya apa judul yang ingin saya taruh sebagai judul pledoi saya, dan saya putuskan untuk memberikan judul hanya 2 kata saja, yaitu di persimpangan. Ya. Dan ya, saya berterima kasih sekali tadi tentunya tim hukum saya, tim penasihat hukum saya menyampaikan pledoi mereka, ya, sangat lengkap tentunya, sangat teknis, terus terang. Tentunya pledoi saya akan lebih personal ya, lebih dari sisi sudut pandang saya sebagai pribadi, sebagai pembuat kebijakan, ya, dan mungkin lebih ke arah substansi kebijakannya. Tadi kan sudah disampaikan dari sisi yuridis, dari sisi teknis hukum. Saya ingin melengkapi dengan pandangan dari segi substansi dan juga dari segi apa yang saya alami langsung ya pada saat perkara di 2015-2016. Ya, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan dirinya tidak bersalah. Hal itu ia katakan berdasarkan kesimpulan analisis kecerdasan buatan atau AI. Dalam sidang pembacaan nota pembelaannya, Tom Lembong menyatakan kelak kecerdasan buatan atau AI akan menyimpulkan bahwa dirinya tidak bersalah. Di hadapan majelis hakim, Tom menyampaikan dalam perkembangan yang begitu pesat, kecerdasan buatan dapat diminta untuk menganalisis semua dokumen dan transkrip persidangan terkait korupsi impor gula yang menjeratnya. Tom Lembong yakin, menurut analisis AI, dirinya tidak bersalah. Dalam hitungan beberapa tahun, siapa saja akan bisa meminta artificial intelligence seperti ChatGPT, Google Gemini, Anthropic atau XAI Grok, tolong kumpulkan semua berkas, semua dokumen, semua transkrip persidangan, ribuan halaman terkait kasus tuduhan tipikor importasi gula dari tahun 2004 dan tahun 2025, di mana mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, mantan Direktur BUMN PT PPI Charles Sitorus, dan 9 individu pemegang saham atau eksekutif industri gula swasta nasional dinyatakan sebagai tersangka. Dan kemudian tolong simpulkan apakah para tersangka ini memang melakukan perbuatan melanggar hukum, dan apakah langkah tindakan para tersangka yang dipermasalahkan oleh jaksa memang memenuhi syarat sebagai tindakan pidana korupsi sebagaimana dituturkan oleh jaksa. Dan pada saat itu artificial intelligence tersebut akan menjawab berdasarkan ribuan halaman berkas,
berita acara pemeriksaan, transkrip persidangan, kompilasi aturan, ketentuan, dan perundang-undangan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa Thomas Lembong, Charles Sitorus, dan 9 individu dari sektor industri gula swasta tidak bersalah, dan bahwa persidangan telah membuktikan bahwa tuduhan tipikor terhadap para terdakwa ini oleh jaksa tidak berdasar dan kerugian negara sebenarnya tidak terjadi. Sebelumnya, sidang pembacaan nota pembelaan Tom Lembong digelar di Pengadilan Tipikor pada Rabu siang. Dalam sidang itu, sejumlah sahabat dan orang dekat Tom hadir memberikan dukungan moral, di antaranya Anies Baswedan dan Refli Harun. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa penuhi panggilan KPK di Polda Jawa Timur. Pemeriksaan itu terkait kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021 hingga 2022. Untuk waktunya sekitar pukul 10 pagi tadi, pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjalani pemeriksaan di ruang Direktorat Kriminal Khusus Polda Jatim. Dalam pemeriksaan kali ini, Khofifah dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022. Mantan Menteri Sosial ini siap menjawab semua pertanyaan dari penyidik lembaga anti rasuah. Masuk lewat pintu khusus, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa disebut mendapat perlakuan khusus saat diperiksa penyidik KPK di Polda Jatim hari ini. KPK membantah dugaan perlakuan khusus pemeriksaan Khofifah itu dan menyebutnya hanya meminjam ruangan Polda Jatim saja untuk menghemat anggaran. Kalau KPK itu tiada istimewa-istimewa, semua sama. Hanya kita tidak tahu dia lewat pintu belakang, pintu samping, atau pintu depan. Itu apalagi kalau Surabaya kan beliau yang lebih tahu. Kita kan cuma numpang tempat. Dia lewat mana kita nggak tahu. Kita datang ke sana, kita minta disediakan ruangan, kita kan hanya ada di ruangan. Menunggu beliau, kapan beliau ada di dalam ruangan itu. Lewat dari mana dia? Yang jelas kalau di ruangan ada pintu, tapi kalau pintu masuk gerbang, walau-walau. Kita nggak tahu. Tapi gara-gara diperiksa di Polda Jatim, jadi wartawan sana tidak bisa mendekat ke lokasi, Pak. Beda dengan di Gedung Merah Putih. Tanggapan KPK gimana? Itu tergantung daerah setempat. Kalau di KPK kan lebih terbuka, lebih transparan, memberikan ruang dan waktu kepada media, karena media ini adalah kepanjangan suara, informasi kepada masyarakat. KPK terus melakukan pendalaman terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Penyidik KPK pun telah menggeledah 3 rumah pribadi lokasi di Jawa Timur. KPK terus melakukan pendalaman kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022. Sebelumnya, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen diduga terkait perkara dana hibah APBD Jawa Timur. Namun tidak spesifik disampaikan barang bukti elektronik dan dokumen tersebut disita dari mana. Setidaknya sudah ada 7 lokasi yang digeledah sejak 14 April 2025. Di antaranya rumah kediaman mantan Ketua DPD Lanyala Mahmud Mataliti di Surabaya. Penggeledahan berlangsung selama 2 jam sekitar pukul 10 pagi hingga pukul 12 siang. Namun setelah penggeledahan, pihak KPK tidak menemukan bukti keterkaitan Lanyala dengan pengembangan hasil penelitian korupsi dana hibah yang melibatkan mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi tersebut. KPK juga telah menggeledah ruang kerja Gubernur Jawa Timur dan membawa 3 koper, di mana salah satu isinya adalah flash disk dan ditemukan di ruang sekda. Teranyar, penyidik memeriksa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022. Pemeriksaan dilakukan pada Kamis 10 Juli 2025 pukul 10 pagi di Mapolda Jawa Timur.
Sementara itu, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. 17 orang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan 4 tersangka lainnya merupakan pemberi suap. Tim Liputan iNews melaporkan. Pakar telematika Roy Suryo beserta tim pembela ulama dan aktivis TPUA menghadiri gelar perkara khusus terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selain TPUA, pakar telematika Roy Suryo serta akademisi UGM yang juga ahli digital forensik Rismon Sianipar hadir dalam gelar perkara. Roy Suryo juga membawa sejumlah bukti analisa berisi data pembanding terkait ijazah Jokowi, di mana dalam gelar perkara, pihak pelapor menghadirkan analisa dari ahli-ahli yang dihadirkan untuk memperkuat bukti dugaan ijazah tersebut palsu. Egy Sujana yang juga diperiksa dalam gelar perkara ini mengaku tidak puas dan walk out dari gelar perkara khusus ijazah Jokowi karena menurut Egy, pihak Joko Widodo tetap tidak mau menunjukkan ijazah dan hal ini makin memperkeruh kasus. Tunggu ya, tunggu. Nanti, ya pelan-pelan.